Kelas 3A. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sepertinya ini masih belum konsentrasi. Coba satu kali lagi semangat pagi. Pagi-paginya 3 kali baru luar biasa. Oke? Oke. Kelas 3 semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Kelas 3A apa kabar? Sehat. Kelas 3A apa kabar? Sehat. Bagaimana kabarnya? Apa kabar 3A? Kelas 3A apa kabar? Sehat. Oke, baik, kelas 3A sehat semua hari ini ya? Mudah-mudahan kelas 3 selalu sehat sehingga kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik, kelas 3A, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama. Silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Bersiap. Berdiri. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Tundukkan kepala, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, marilah kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai pembiasaan kita sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, Bu Malam mau bertanya. Apakah hari ini masuk semua? Masuk. Siapakah yang tidak masuk? Ada. Berarti semuanya masuk. Win masuk, yang tidak masuknya? Oke, baik, sebentar Bu Malam mau absen dulu. Naura tidak masuk. Baik, kita doakan anak-anak yang sakit hari ini atau yang sedang izin atau ada kepentingan keluarga, mudah-mudahan besok bisa masuk ke baik. Yang sudah sehat semoga semakin sehat. Baik, silakan berdiri terlebih Kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk cinta kita kepada Indonesia. Silakan menyanyi dengan baik. Garuda Pancasila cukup satu kali saja ya nak. Alfan Ghazali bisa mengikuti dengan baik.
tidak? Tidak. Jadi hari ini anak-anak kalau ke sekolah memang mau ngapain? Belajar. Mau belajar. Oke anak-anak, malah mau tanya, masih ingat tidak pelajaran sebelumnya tentang apa? Puasa. Sebelumnya menghormati orang tua dan yang katakan menghormati orang tua lagi menghormati guru. Kira-kira waktu belajar itu kita disuruh apa sih? Menulis. Mendengarkan. Disuruh mendengarkan, ada yang disuruh menulis. Kemudian selain itu ketika kita belajar apa saja? Disuruh apa sih dengan menghormati guru dan orang tua? Disuruh apa? Bagaimana caranya? Disuruh apa? Menghormati. Boleh dijawab. Disuruh apa lagi? Menghormati. Iya, apa lagi caranya yang lain? Sopan. Kalau sama orang tua? Santun. Yang keras suaranya. Kalau sama orang lain? Sopan. Baik, nah itu pelajaran yang lalu. Nah, anak-anak untuk hari ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Nah, saat puasa ada yang sudah belajar tadi malam tentang puasa? Tidak. Iya, apa sih puasa itu? Coba perhatikan, kan tadi katanya kita mau belajar puasa. Anak-anak pernah dalam kondisi di gambar ini? Pernah? Ada yang mau jawab? Kira-kira tentang apa sih? Coba Jihan, apa Jihan? Tentang puasa. Coba Hasbi. Gambar apa sih ini Hasbi? Berbuka puasa. Terus Adiba. Kira-kira kalau kondisi seperti ini, perasaannya kamu gimana? Bahagia. Kenapa bahagia? Kenapa? Oh, udah lama nahan. Puasanya emang berapa jam sih? 13 jam. 13 jam, ada 13 jam, bagus. Terus apa lagi? Apa yang kamu rasakan ketika kamu ada di posisi ini? Senang. Anak-anak sudah pernah berpuasa? Sudah. Puasanya sudah full? Agak kurang dikit. Terus kemudian ketika bulan puasa yang disiapkan orang tuamu apa kira-kira? Makanan apa lagi? Kue lebaran. Apa lagi? Baik, anak-anak terima kasih jawabannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang puasa. Apa sih Bu pentingnya Bu belajar puasa? Kok kita mesti belajar puasa? Puasa termasuk rukun iman atau rukun Islam? Termasuk rukun Islam. Sehingga kita belajar tentang puasa supaya puasanya semakin sempurna. Kita bisa menerapkan kepada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari hari ini belajar dengan baik. Dengan apa? Konsentrasi. Boleh dibuka bukunya bab puasa. Halaman berapa? Halaman 90. Langsung ke 91. Sudah ya? 91. Sekarang kita lihat 92. Nah, anak-anak, hari ini sudah dibuka 92, nah? Tujuan pembelajaran hari ini, kenapa kita mau belajar puasa? Yang pertama, peserta didik atau siswa dapat menjelaskan pengertian puasa dengan benar. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah peserta didik dapat mengemukakan ketentuan-ketentuan puasa dengan tepat. Dan yang ketiga nanti kegiatan yang akan kamu lakukan melalui media kartu post-it, kamu dapat apa? Mengklasifikasikan ketentuan puasa dan mempresentasikannya. Siap belajar atau tidak? Ya. Siap. Kalau siap bilang. Malah ketika bertanya kelas 3A siap, jawabannya adalah siap. Kelas 3A siap? Siap. Baik, sebelumnya Bu Malah pengen kamu tahu dulu. Coba kita main game dulu ya. Kita main game dulu. Oke, sebentar. Mau memakai apa ya kira-kira? Oke. Ya. Ada yang mau maju Jihan? Jihan dulu gantian. Yang kak tadi aja dah Bu. Kita sayang yang tadi.
Oke, Jihan. Silakan Jihan. Silakan dipilih Jihan, jawabannya yang mana? Puasa wajib dilaksanakan pada bulan Weh, tepuk tangan buat Jihan. Silakan juga jawab kelompok selanjutnya. Dulu Af. Silakan Af. Segera Af. Salah satu syarat sah puasa yang mana? Mana? Salah satu syarat Maaf, hari ini anak belajar. Yuk, selanjutnya kelompok selanjutnya. Gozali maju. Gozali cepat, Gozali. Aku, Bu. Di bawah ini yang termasuk sunnah puasa yang mana Gozali? Sunnah puasa Gozali. Apakah iya? Kelompok Adiba, cepat Adiba. Aku Cepat Adiba. Kelompok yang belum mana? Aku. Farel. Maju. Aku belum, Bu. Dibaca, puasa dilaksanakan dari kapan sampai kapan? Gampang itu. Yuk, 3, 2, 1. Wah, silakan duduk. Manakah naskah yang berkaitan dengan puasa? Aduh, terlambat. Wah, betul. Silakan duduk. Berarti anak-anak sudah sedikit tahu ya tentang puasa. Kalau yang ini yang mana? Salah satu syarat puasa adalah Islam. Oke, anak-anak. Itu adalah pengetahuan awal. Sudah ada yang tahu. Baik, terima kasih. Salam berkelas 3A. Nanti kita akan kembali kuis lagi setelah pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, agar kita semakin tahu tentang materi puasa selanjutnya, lihatlah video yang ada di tulis. Perhatikan ya. Tidak berbicara. Tidak ada yang berbicara, silakan dilihat. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan dan kita juga akan melaksanakan ibadah puasa. Sekarang coba, apa itu arti puasa? Puasa itu menahan lapar dan haus, serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, benar sekali. Tetapi bukan hanya menahan lapar saja. Dengan puasa, kita juga belajar untuk menahan marah, berlatih untuk bersabar. Dan dengan puasa juga, kita sudah menjalankan rukun Islam yang ketiga. Dan yang terpenting, puasa itu dapat mengajarkan kita banyak hal, seperti mempererat silaturahmi sesama saudara. Contohnya dengan adanya berbuka dan sholat tarawih berjamaah. Dan juga dapat mengajarkan untuk saling berbagi. Contoh kegiatannya adalah membagikan menu berbuka puasa bersama. Nah, itu tadi arti puasa yang sebenarnya. Semoga ibadah puasa kali ini diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, setelah kalian melihat video tadi, sekarang coba jelaskan apa itu arti puasa dan apa saja sih yang membatalkan puasa. Tulis di kolom komentar ya.
Semoga video ini bermanfaat. Oke, itu tadi videonya. Sudah menangkap apa dari video? Menahan puasa. Menahan puasa. Menahan lapar. Tadi sudah dikasih kasus sama videonya. Apa sih artinya puasa? Menahan lapar. Menahan lapar dan haus. Apalagi menahan marah. Apalagi menahan nangis. Terus ada lagi yang membatalkan puasa apa tadi ya? Minum, makan. Apa lagi? Bermarah-marah. Nah, semua jawaban itu yang kamu jawab adalah ketentuan puasa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mau tahu lebih jelasnya tentang puasa atau tidak? Anak-anak, didengarkan dulu penjelasan Bu Mala. Bu Mala akan menjelaskan mengupas tuntas tentang materi puasa. Tadi sudah ada sahur, ada berbagi. Kira-kira itu masuk yang mana? Apakah masuk rukun? Apakah masuk syarat? Apakah masuk sunnah? Nah, biar lebih tahu, maka Bu Mala akan memberikan materi terlebih dahulu. Siap mendengarkan atau tidak? Siap. Karena tegang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, baik, perhatikan anak-anak. Nah, puasa tadi sudah dijelaskan merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman apa rukun Islam? Siapa yang ngerti ya? Rukun iman apa rukun Islam? Bukan mau cek konsentrasinya nih. Rukun iman apa rukun Islam? Islam sesuai dengan apa tadi? Video yang sudah kamu lihat. Berarti konsentrasi loh kelas 3A ini. Hebat. Nah, anak-anak, puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, kenapa Bu kita kok harus berpuasa, Bu? Karena perintah puasa ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang hafal bunyinya bagaimana? Loh, sudah buka-buka apa belum? Coba dong dilihat bukunya. Yuk dibuka bukunya. Halaman 94 kita baca bersama-sama Quran surat Al-Baqarah ayat 183. 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah tahu perintah puasa ada di surat apa? Ayat berapa? Ini semua adalah bukan katanya Bu Mala, tapi siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya apa sih artinya puasa? Menahan lapar dan sebagainya. Nah, artinya ini arti jelasnya. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan puasa menurut istilah, perhatikan di bukunya juga sudah ada, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Makanya anak-anak kalau sudah selesai subuh sudah tidak boleh berpuasa. Tidak boleh makan dan minum. Boleh berpuasa. Kok bisa? Ya, jadi sampai kemudian maghrib. Coba dibaca lagi satu kali puasa yang istilah apa? Yang ini. Ya, Puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. dari Terbit fajar hingga terbenam matahari. semuanya bareng-bareng. Puasa artinya 1, 2, 3. Puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Anak-anak, apakah kalau kamu puasa sembarangan? Enggak. Ada syarat-syaratnya tidak? Ada. Ada kewajiban-kewajibannya tidak? Ada. Terus kemudian
begini supaya puasanya sempurna. Maka dari itu kita lanjutkan belajar tentang ketentuan puasa. Yang pertama adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kamu pengen puasanya sah, maka harus memenuhi ini semua. Yang pertama, akan sah puasanya ketika dibaca. Benar, maksudnya ketika Islam. Kalau bukan orang Islam mau puasa, ya kalau bukan orang Islam tidak sesuai dengan kita, berarti puasanya menurut kita tidak sah. Yang kedua apa, Nana? Tamyiz. Coba di bukunya dilihat apa arti tamyiz. Ada yang sudah tahu? Boleh angkat tangan yang sudah tahu. Aku, iya apa? Atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik. Betul. Tamyiz atau mumayyiz artinya adalah sudah bisa membedakan baik dan tidak baik. Kalau bayi, kira-kira sudah tamyiz apa belum? Belum. Maka mana ada orang bayi puasa karena belum tamyiz. Yang ketiga dibaca bersama-sama. Suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Yang keempat adalah berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Artinya, ya kalau waktunya Ramadan memang wajib puasa, maka kita puasa. Kalau bukan Ramadan, apa disebut dengan puasa Ramadan? Tidak. Misal bulan Februari bukan bulan puasa, Bumala puasa. Bumala puasa Ramadan, wajib. Apakah sah puasa Bumala? Sah. Tidak. Apakah sah puasa Bumala? Tidak. Ada waktu yang dibolehkan. Februari loh, belum Ramadan, di awal-awal Bumala bilang. Bumala dengan sombongnya bilang, aku puasa Ramadan, Ya, jangan dekat-dekat Bumala makan. Apa puasanya Bumala sah? Tidak, karena belum pada waktu yang diperbolehkan. Kalau puasa sunnah ya Bu, boleh. Paham nak? Oke, sudah paham syarat sah puasa ada berapa? 1, 2, 3, Suci dari haid dan nifas. yang keempat, Berpuasa pada waktu yang diinginkan. Baik, selanjutnya ada syarat wajib dulu. Bu, kenapa sih Bu kok kita diwajibkan untuk puasa ya ini? Karena kita memenuhi syarat ini. Kita baca sama-sama ya nak, syarat wajib puasa dari atas 1, 2, 3. Syarat wajib puasa. 1, Islam. 2, Balik. 3, Berakal. 4, Mampu. Mampu artinya mampu untuk berpuasa, kuat untuk berpuasa. Kenapa anak TK hanya puasanya setengah? Karena belum mampu. Kalau sudah seperti kita atau seperti Bu Mala sudah wajib berpuasa, makanya disebut dengan syarat wajib. Orang Islam, orang balik, orang berakal dan orang mampu itu wajib berpuasa. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih namun sahur jangan lupa puasa. Kita lanjut dulu ya materinya ya. Sekarang adalah rukun puasa. Nah, rukun puasa itu adalah hal-hal yang harus dilaksanakan ketika kita berpuasa. Otomatis di malam hari kita harus baca apa nak? Niat. Baca niat ya. Berpuasa harus diawali dengan niat. Dilakukan pada malam hari sebelum fajar terbit, artinya sebelum subuh maksimal. Kalau kamu lupa di malam hari berniat, maka sebelum subuh berniat, artinya sebelum imsak. Ya nak ya. Yang kedua yang harus dilakukan ketika berpuasa adalah apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Emang tahu Bu yang membatalkan puasa apa? Ya kita belajar sebentar. Ya, ada berapa rukun puasa? Ada berapa rukun puasa? Rukun puasa ada berapa? 2. Ghazali coba dilihat ada berapa rukun puasa? Mana Ghazali? Ada 2.
berpuasa. Boleh kah puasa tanpa niat? Tidak boleh. Boleh tapi tidak sah. Boleh tapi percuma. Jadi jangan lupa di malam hari, makanya selesai tarawih membaca niat. Coba Bu Mala mau dengar niat puasa. Nawaitu shauma qadin an-nahari fardhis syahri ramadana hadihis sanati fardhon lillahi ta'ala. Siap-siap, Februari pertengahan kita sudah akan memasuki bulan Puasa. Nah, diingat-ingat ya tata caranya. Menahan makan dan minum, berperilaku baik dan menyegerakan berbuka. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, Bu, kenapa ya Bu kok ketika bulan puasa tuh banyak yang berbagi? Kenapa kira-kira? Termasuk apa kira-kira berbagi? Melaksanakan apa itu? Banyak yang berbagi, banyak yang tadarus. Kenapa? Karena termasuk sunnah puasa yang pahalanya sangat banyak sekali. Jadi ketika bulan puasa, selain kamu dapat pahala puasa, kalau melaksanakan sunnah puasa akan mendapatkan pahala lebih. Apa saja? Mari kita baca bersama-sama. 1. Melaksanakan sahur. 2. Menyegarkan berbuka. Menyegerakan berbuka. 3. Berbuka dengan kurma. Kurma. 4. Memperbanyak bersedekah. Banyak sedekah. Membaca Al-Quran. Al-Quran dan Memperbanyak zikir. kenapa makanya di masjid-masjid setiap malam itu banyak yang tadarus, banyak yang zikir dengan iktikaf, karena itu termasuk sunnah puasa. Sunnah puasa ini adalah hal-hal yang bisa dilaksanakan ketika kamu melaksanakannya mendapatkan pahala lebih. Bu, tapi Bu aku ngantuk Bu, yang mau tadarus Bu boleh? Ya boleh, tapi kamu tidak dapat pahala. Apa saja sunnah puasa ini nak? Sahur kamu di malam hari loh. Kamu sahur itu loh, selain dapat menahan dari makan dan minum dari haus dan lapar, juga dapat pahala dapat pahala sunnah. Enak tidak sih kalau puasa? Terus menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Nah, artinya cepat-cepat berbuka. Kamu kan kalau as-salatu wassalamualaikum, siap-siap di depan nih. Siap-siap ambil minum. Iya apa ya? Ya. Iya. Nah, kamu senang kan perasaannya? Selain senang kamu dapat pahala karena termasuk sunnah puasa. Allah itu baik loh, nyuruh kamu berpuasa bukan tidak ada hadiahnya. Hadiahnya banyak. Selain pahala apalagi? Pahala, kebahagiaan. Waduh, dapat THR di belakang-belakang, iya kan? Iya. Paham sampai sini sunnah puasa? Paham ya nak ya sunnah puasa? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, selain ada sunnah puasa tadi, kita juga diatur dalam berpuasa, yaitu ada hal-hal yang harus dihindari supaya kita tidak batal puasanya. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja. Yang kedua, dengan sengaja. Yang ketiga, Haid dan nifas bagi perempuan. bagi perempuan kalau sudah haid ataupun nifas ya sudah puasanya batal, artinya tidak boleh puasa sudah. Ya. Kemudian gila atau hilang akal. Naudzubillah min dzalik, misal ada orang tiba-tiba dia gila. Ya udah puasanya batal. Sudah tidak termasuk pahala puasa. Ya. Rugi dong. Makanya jangan sampai hilang akal. Ya. Yang terakhir adalah murtad. Apa artinya murtad, Nak? Murtad di bukunya ada tidak? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Kalau di bulan Ramadan, kamu naudzubillah min dzalik juga ketika berpuasa tiba-tiba bukan yang tidak agama aku capek puasa terus biar nggak puasa. Nah,
itu sudah membatalkan puasa. Tapi bukan kemudian dibuat mainan. Ketika bulan Ramadan aja aku keluar dari Islam. Nah, keluar dari Islam itu juga sudah termasuk dosa. Coba Queen, Bu Mala mau dengarkan suaranya Queen. Yang membatalkan puasa satu apa Queen? Yang keras suaranya ya. Egar. Yang kedua apa Egar? Muntah dengan sengaja. Hesda. Yang ketiga Pasha. Baik, dan nifas bagi perempuan. Lea. Iya, yang terakhir Bastian. Mana Bastian? Bastian apa yang terakhir yang membatalkan puasa Bastian? Sampai di sini sudah paham atau belum? Paham. Anak-anak, ketentuan puasa tadi itu harus diikuti supaya puasa kita lebih sempurna. Jadi walaupun puasa senang aja, tidak ada ketentuannya. Sudah paham apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Boleh satu orang yang mau bertanya tentang puasa? Mungkin ada. Jihan, mau tanya apa tentang puasa? Ada yang mau bertanya, Nak? Sudah paham semua? Yakin paham? Yakin paham? Oke, kalau paham, coba Bu Mala mau mengadakan kuis. Dulu ya. Seperti biasa tadi. Yang belum, yang maju. Yang belum, yang maju. Kalau sudah maju ya sudah. Coba siapa dulu perwakilan? Ayo aksi. Aksi satu. Aksi. Kamu silakan pilih sih. Bentar sih tak carikan. Tak carikan yang bagus. Bagus ya. Ya silakan aksi pilih nomor berapa aksi? Pilih nomor berapa? Silakan dijawab sih. Puasa adalah gampang itu. Mana sih? Lihat dulu. Oke. Tepuk tangan buat Arsi. Selanjutnya boleh satu lagi Ibra ya belum ya? Ah, tadi sudah. Ya, yuk. Mau pilih nomor berapa? Kamu agak ke samping nak biar dia. Ayo, Bra. Dibaca dulu salah satu syarat sah puasa apa tadi? Tamyiz, artinya adalah. Oke, tepuk tangan. Bisa sudah ya. Kelompok sini yang belum. Rara belum. Sudah. Belum Bu Pras. Alin belum. Alin. Nomor berapa Alin? Asli katanya Bu. Yang mana Alin? Lupa. Menurut bahasa arti puasa adalah yang mana? Berbagi. Oke, tepuk tangan. Menurut bahasa lo ya. Satu lagi yang sini yang belum siapa? Lea sudah. Aku belum. Ayo Lea. Pilih yang mana Lea? Oke. Niat harus dibaca sebelum berpuasa. Yang mana Lea? Niat dibaca ketika niat termasuk apa? Sunnah. Niat termasuk apa? Sunnah. Syarat. Niat termasuk syarat. Siapa tadi jawab? Alvan? Syarat. Rukun. Niat itu termasuk rukun puasa. Ya dong. Yuk sini yang belum. Ayo Bu. Aman. Boleh nomor berapa? Pilih lagi sudah, Ahmad. Yang mana Ahmad? Wih. Nah, yang tadi ini Mat, ada yang. Ayo. Yang mana Ahmad? Oke, tangannya. Satu lagi. Ayo yang belum. Valen. Bu. Habis ini kita kerja kelompok ya. Bu, Yuk. Asbi mau Bu terus. Asbi. Yang mana yang mau
pilih. Satu. Nah, ini yang tadi. Niat termasuk sorry, rukun. Oke. Tadi kamu cuma yang mana? Tepuk tangan dulu deh buat 3A. Nah, anak-anak, nanti Bu Mala lanjutkan kuisnya. Sekarang kita akan mengadakan kerja kelompok terlebih dahulu. Nah, kamu yang belum paham nanti bisa bekerja sama dengan temannya. Nah, Bu Mala punya cerita dulu nih. Lisa dan keluarganya adalah seorang mualaf. Pada tahun ini mereka pertama kalinya akan menjalankan ibadah puasa. Nah, namanya orang mualaf, Lisa masih kebingungan. Puasa itu yang gimana ya? Terus biar puasa itu sempurna gimana ya? Nah, dia bingung ketentuan puasa yang diterima Allah itu yang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Apakah tetap boleh makan aku ya? Apakah aku tidak pakai niat katanya? Nah, kita sebagai umat Islam wajib membantunya. Bagaimana cara membantunya? Hari ini Bu Mala akan memberikan masalah. Kita wajib membantu dengan memberitahu Lisa ketentuan-ketentuan puasa. Nah, caranya dengan apa? Bisa jadi Lisa Blackpink. Caranya bagaimana? Anak-anak akan Bu Mala berikan tugas kelompok. Kamu membuat tugas kelompok itu mengklasifikasikan yang termasuk rukun puasa apa saja, yang termasuk syarat sah puasa apa saja. Nanti dipresentasikan, Lisa mau mendengar. Bu Mala kirim videonya ke Lisa ya, ketika kamu sudah mempresentasikan ini loh ketentuan puasa. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, kita bagi dulu kelompoknya. Silakan berhitung sebentar. Berhitung 1 sampai 5. Dari Lea 1, terus 2, 3, terus kamu 5. Dan ulang 1, 2, 4, terus 1, 2, 3 diba dulu, 3 diba, terus 4, 5. Lagi Hasbi 1, 2, terus Ahmad 3, 5. Oke, sudah dapat nomor semua? Silakan yang dapat nomor 1, 2, 3, dan 4 berkumpul bersama kelompoknya. Perhatikan dulu. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3, 4, 5. Yang dibawa lem dan alat tulis. Hitungan ketiga tanpa suara sudah ada di tempat kelompoknya. 1, 2. Bukunya tidak usah dibawa. 3. Yuk lantas suara sesuai dengan pembagian Tadi kamu dapat 3 kan, Gar? Egar. Diganti. Egar 3. Egar 3. Apa tuh? 3. Iya. 5 tuh. Gozali 3 kan? Gozali 3. Tadi kamu dapat 3. Kaira 5. Sudah nak ya? Nah, kalau untuk tugasnya saat ini.
ketentuan puasa. Ya, piring ketentuan puasa. Yang ini adalah takjilnya, nanti ada nama-namanya. Kamu tempel bentuknya seperti ini dan disesuaikan. Oh, yang masuk serasa puasa ada di sini. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Bisa lihat papan tulis semua? Nah, jadi di sini nanti sudah ada namanya. Boleh lihat di mana Bu jawabannya? Boleh kamu membuka buku kamu atau mengingat yang tadi Bu Mala jelaskan. Bisa ya? Tinggal di lem. Yang atas tidak perlu di lem. Yang ini di lem. Kalau ini di lem. Paham ya? Oke. Dikasih judul, nama kelompoknya di belakang. Ini piringnya. Satu namanya di kelompoknya di mana? Di belakang. Ini kelompok 4. Ini piringnya. Ini takjilnya. Ini nama di mana? Ya. Oke, baik, sudah nak? Sudah siap mengerjakan dan menyusunnya? Ini ditempel, tempel dulu. Ya. Oke, silakan hitungan ketiga. Sudah boleh dikerjakan. 1, 2, 3. Boleh lihat di buku untuk pekerjaannya. Mengerjakannya hanya 15 menit saja. Jadi ada yang mencocokkan, ada yang menempel. Silakan diskusi yang baik. Sesuai dengan yang Kelompok yang paling cepat dia akan mendapatkan stiker bintang dari Gimala. Selesai presentasi juga akan mendapatkan 1 stiker bintang. Yang beberapa ada yang mencari jawabannya. Ada yang mencari jawabannya. Semua harus bekerja sama ya. Ya, yang mendapatkan rasa apa ini sesuai topik dari ini ya. Apa yang mendapatkan rasa? Ya. Betul saya nilainya. Nanti ditempel di mana? Apa lagi ya? Apa? Ini termasuk apa yang di mana? Lihat di sini. Ya. Dan sebelah sini di sana. Ada yang mencari bukunya dibuka, boleh bukunya dibuka. Ada yang mencari jawaban, ada yang nempel. Nah, ada yang menempel, ada yang menulis. Baliknya. Pinter.
Sini.
Sudah selesai. Nanti Bu Mala yang memberikan nomor 2 kelompok 4 cek dulu sama Bu Mala. Oke, baik. Apa iya pekerjaannya? Kembali. Syarat sang puasa ini syarat sang ini sama ini. Apa wajib puasa? Kalau mau dicek lagi masih yang sudah selesai siapa? Yuk tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit. Ya oke. Sambil menunggu temennya yang masih mengerjakan, kalau silakan presentasi. Duduk lah. Ini duduk. Ini siapa yang lain? Bapak yang lain silakan duduk dulu. Boleh sambil menempel lagi. Kelompok yang lain sebentar lagi berikan. Sudah? Jihan duduk. Kemudian Pras duduk. Berbuka puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Kalau ada temannya yang mempresentasikan, silakan kamu memperhatikan. Nanti boleh memberikan tanggapan. Maksudnya sudah bagus seperti ini. Yuk, mana ada sebelah sini Pel? Biar kena. Yang keras. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sunnah puasa nanti giliran. Sunnah puasa adalah yang termasuk sunnah puasa yuk. Yang termasuk
segera berbuka. Coba didengarkan. Kelompok 1 menyampaikan yang termasuk sunnah puasa adalah bersedekah, sahur belakang. Aaf. Kelompok 1 menyampaikan yang termasuk sunnah puasa adalah bersedekah, sahur, tadarus dan segera berbuka. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Kita beri tepuk jempol untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Oke, Bu Mala mau memberikan nasihat, mau mengingatkan kembali ketika ada temannya yang mempresentasikan, harusnya kita bagaimana? Harusnya kita bagaimana? Egar, harusnya kita bagaimana kalau ada teman yang presentasi? Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok ayo kelompok 4. Ayo yuk kelompok 4 yuk. Ayo cepat ya kelompok 4. Anak-anak untuk nanti Bu Mala nilai nanti ya. Sekarang kedua kelompok ini yuk. Yuk. Assalamualaikum dulu. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya akan menyampaikan Egar, Gozali, Esdar, dari kelompok 4. saya akan membacakan yang membatalkan puasa. apa saja kita sebutkan. Kita dengan sengaja, makan minum sengaja. Terus kelompok 4 menyampaikan yang membatalkan puasa muntah disengaja, kemudian makan minum disengaja, dan murtad. Apa betul? Betul. Oke, baik anak-anak, beri tepuk jempol untuk kelompok 4. Tepuk jempol. Jempol. Salut. Terima kasih kelompok 4. Nah, anak-anak untuk yang lain nanti akan Bu Mala koreksi. Sudah ada perwakilan. Silakan dikomporkan dulu untuk tugas kelompoknya. Silakan dikomporkan dulu. Yuk dikomporkan dulu Arfan, Ibra. Baik, anak-anak ada yang masih kesulitan ya? Ada yang masih kesulitan? Ya, anak-anak sebenarnya anak-anak sudah mengerjakan tugas presentasinya dengan baik, hanya masih butuh konsentrasi ya. Ketika mempresentasikan, ketika menyocokkan jawabannya. Nah, selama mengerjakan tugas kelompok, anak-anak juga masih apa nak? Masih banyak main-mainnya. Nah, oleh karena itu penguatan dari Bu Mala ketika mengerjakan tugas silahkan dilihat dengan baik. Bu Mala mau tanya lagi tadi, yang termasuk rukun puasa masih ada yang salah. Apa yang pertama nih? Niat. Yang kedua adalah zakat. Kok zakat? Setelah niat adalah menahan diri ya. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya biar semakin paham, Bu Mala akan memberikan tugas. Silakan hanya 10 menit
dikerjakan sebisa kamu ya. 10 menit saja. Silakan boleh dikerjakan 10 menit dari sekarang. Kasih nama. Kanannya. Sama pendek. Lihat di buku. Sebisa kamu aja. Itu loh, Pak. Ini di depan kamu. Kamu karena ke belakang. Rukun puasa yang tadi ada 2 ya. Kalau sunnah puasa itu adalah amalan-amalan yang sering kamu lakukan ketika bulan puasa ya. Oke, Umar hitung ya sampai 10 ya. Dikerjakan sebisanya. 1, 3, sebisanya. Sampai berapa tadi? 7. 8.
anak-anak, malah evaluasi dari pekerjaan kamu. Ternyata ada sebagian yang sudah bisa dan ada sebagian yang belum bisa. Tidak apa-apa, nanti akan kita lanjutkan ketika pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang Bu Mala mau tanya, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang puasa, apa lagi? Tentang puasa, apa lagi? Yang membatalkan puasa dan sebagainya. Nah, ada yang mau mengingat artinya puasa itu apa? Maka kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar puasanya sempurna. Anak-anak, mudah-mudahan dengan belajar puasa hari ini, puasa kita jadi lebih sempurna untuk selanjutnya. Nah, kira-kira gimana dong? Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang satu, yang satu siapa? Dua. Oke, yang dua. Oke, ada yang tiga bingung? Oke, boleh. Karena memang namanya proses belajar tidak harus selesai hari ini. Minggu depan akan Bu Mala jelaskan lagi. Yang keempat. Aduh, masih pusing juga. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Beri tepuk tangan dong untuk kelas 3A. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan puasa kita selanjutnya bisa lebih sempurna. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, pelajaran selanjutnya adalah apa, nanti kita akan mengulang puasa dan juga tentang hikmah puasa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, baik, sebelum doa, malah pengen dengar yel-yelnya kelas 3A. Kelas 3A, mana ini mana? Kelas paling oke. Kelas paling oke. Ada di 3A. Mana di mana? Kelas paling kece. Kelas paling kece. Ada di 3A. Kelas 3A oke. Kelas 3A kece. Kelas 3A selalu ada di hati. Kelas 3A oke. Kelas 3A kece. Kelas 3A selalu ada di hati. Oke, baik, terima kasih kelas 3A. Pesan dari Bu Mala adalah jangan bosan-bosan untuk belajar. Dan motivasi Bu Mala dengan materi puasa ini, Bu Mala harapkan kamu bisa berpuasa lebih baik lagi dengan sudah tahu artinya puasa, sudah tahu ketentuan puasa, kamu bisa mempraktekannya sehari-hari. Baik anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya Bu Mala ingatkan lagi, kita akan belajar kembali tentang puasa, yaitu tentang hikmah